Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aryadi dengan nomor induk mahasiswa 13036190012 dari Pendidikan Kimia A 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode discovery learning. Yang pertama itu ada definisi. Definisi dari metode discovery learning itu merupakan teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan dengan sendirinya. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya dalam menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Selanjutnya ada konsep. Di sini konsep dari metode discovery learning yaitu masalah dirancang atau direkayasa oleh guru. Selanjutnya masalah mengandung konsep yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya masalah memungkinkan siswa menemukan konsep tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsep yang ditentukan oleh guru. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu contoh masalah discovery learning. Pertanyaannya itu menyangkut dengan apa yang ditemukan oleh siswa. Di sini ada gambar yang pertama itu bagaimana membentuk bangun 3 dimensi yang dibentuk melalui kertas origami. Di gambar yang kedua yaitu berapa tinggi tiang bendera. Tiang bendera di sini digambarkan tiang bendera yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada contoh aktivitas. Di sini diberikan 2 gambar. Yang pertama itu ada aktivitas anak-anak atau murid yang sedang memainkan cat untuk menggambar. Yang kedua itu ada aktivitas anak-anak sedang bermain congklak. Selanjutnya ada macam-macam discovery learning. Di sini macam-macam discovery learning itu ada 3 macam. Yang pertama itu penemuan murni. Pembelajaran ini terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Jadi penemuan murni ini siswalah yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Guru itu hanya memberikan masalah dan situasi belajar kepada siswa. Jadi siswa ini yang mengkaji fakta atau relasi yang terdapat pada masalah itu dan menarik kesimpulan atau yang disebut dengan generalisasi dari apa yang siswa temukan. Jadi penemuan murni ini berkegiatan penemuan hampir tidak mendapatkan bimbingan guru, tetapi biasanya dilakukan pada penemuan murni ini biasanya dilakukan dengan siswa yang pandai. Yang kedua itu ada penemuan terbimbing. Bentuk penemuan ini atau bentuk macam discovery learning ini yaitu penemuan terbimbing ini merupakan bimbingan yang diberikan oleh guru, dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan atau menggeneralisasikan sesuai dengan rancangan yang guru berikan. Generalisasi atau kesimpulan yang harus ditemukan oleh siswa harus dirancang secara jelas oleh guru. Pada pengajaran dengan metode ini, siswa harus benar-benar aktif belajar, menemukan sendiri bahan apa yang dipelajarinya. Yang ketiga itu ada penemuan laboratorium. Penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan dan membuat kesimpulan. Penemuan laboratorium dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Penemuan ini dapat meningkatkan keinginan belajar siswa karena belajar melalui berbuat menyenangkan bagi siswa yang masih berada pada usia senang bermain. Selanjutnya di sini ada kelebihan penerapan discovery learning. Yang pertama itu ada membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua itu ada pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Selanjutnya itu menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Selanjutnya, metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selanjutnya, peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Selanjutnya itu ada strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya
karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, berpusat pada peserta didik dan guru yang bersama berperan aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Lalu, membantu peserta didik menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Selanjutnya itu ada peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Selanjutnya, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Selanjutnya itu, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Selanjutnya, mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Lalu, memberikan keputusan yang bersifat intuisi, dan yang terakhir yaitu situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Selanjutnya itu ada proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya, meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik, dan selanjutnya kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Lalu yang terakhir, dapat mengembangkan bakat dan kecepatan individu. Selanjutnya itu ada kelemahan metode discovery learning. Yang pertama itu kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua itu membentuk miskonsepsi. Yang ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru sering kali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini, bahwa mereka membutuhkan remedi atau mengulang. Selanjutnya ada langkah-langkah operasional metode discovery learning. Yang pertama itu ada langkah persiapan. Di langkah persiapan ini berisi menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa, mengatur topik agar hierarkis, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini berisi yang pertama itu ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Di sini guru mengajukan permasalahan, lalu siswa bingung atau penasaran. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan yang provokatif. Selanjutnya, siswa ingin mencari tahu. Dan yang terakhir, guru mengarahkan siswa agar membaca buku tertentu, mencari info di internet, koran, atau majalah. Selanjutnya itu problem statement atau pernyataan. Di sini tuh fokus perhatian terhadap siswa. Di sini guru meminta siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Guru dan siswa memilih salah satu agenda masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini tuh siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Selanjutnya, siswa membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Di sini siswa membuat klasifikasi, tabulasi, atau menghitung menafsirkan. Selanjutnya, ada verification atau pembuktian. Di sini siswa mencocokkan hasil olah data dengan hipotesis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dan yang terakhir itu generalization atau menarik kesimpulan. Di sini guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang didapatnya. Di sini yang terakhir itu ada sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya itu ada dua jenis. Yang pertama itu penilaian dapat dilakukan dengan melakukan tes maupun non-tes. Yang kedua, itu penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja peserta didik. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.